pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah bersama pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama undang doa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami, di mana pada saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini, mengurapi setiap kami, sehingga kami yang datang boleh pulang membawa damai sejahtera, sukacita, bahkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Tuhan. Kau ya Allah yang layak kita sembah, ya Allah yang layak kita tinggikan. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Haleluya. Kami terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya.
melayakkan. Terima kasih. Buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sungguh kami bangga mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Hai, Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji dalam dahsyat dari segala alam. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan dan sangat terpuji dalam dahsyat dari segala alam. Tuhan dan sangat terpuji, kuasa-Nya
Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang boleh menguatkan iman kita di saat kita menghadapi cobaan, di saat kita menghadapi ujian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Percayalah, masih ada jalannya Tuhan yang terbuka bagi kita semua. Selalu ajar
ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Melihat kebesaran-Mu, Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Melihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Melihat kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu serta kita bangkit berdiri. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami.
Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Itulah Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ada di sini. Kuasa-Mu ada di sini Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini Tuhan, mengurapi kami. Karena pagi ini Kau dapati kami memuji menyembah dengan hati kami, untuk kami senangkan hati-Mu. Kau bawa langkah kami ke tempat ini karena kami ingin berjumpa dengan-Mu Tuhan, dan kami sudah berjumpa dengan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah naikkan pujian penyembahan kami. Kami sudah lakukan bagian kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami berikan Engkau mencium harum persembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu Engkau yang bicara sendiri dengan kami. Dan urapan-Mu turun atas hamba-Mu, kekuatan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Roh Kudus berkarya luar biasa di dalam hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan pagi ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu menjadi kehidupan bagi kami Tuhan. Kami jadi gereja-Mu yang terbuka, Alkitab-Mu yang terbuka, yang berjalan, yang orang lain boleh melihat ada kasih Yesus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu. Dan hari ini kami mau mengingat Tuhan, betapa kasih-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kasih itu kami miliki Tuhan. Kami miliki kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami miliki kasih-Mu yang tidak bersyarat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hargai Tuhan. Kami sangat menghargai, menghormati hadirat-Mu. Kami mau meresponi hadirat-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Limel. September, Oktober, November, Desember. Kembali lagi mau tahun baru. Ya puji Tuhan, mau sincang tambah umur semua. Kita bersyukur Tuhan berkati kita, kasih kita kuat, sehat, bersyukur. Saya bersyukur sama Tuhan, saya masih bisa berdiri. 2 minggu, 3 minggu lalu kan berdiri pun tak bisa kan. Tapi yaitu Tuhan baik, karena kasihnya kepada saya masih diizinkan boleh ada, bersyukur ya. Kita hari ini bicara apa ya? Ya, di dalam 1 Yohanes 4:8, apa bunyinya itu ya? Ya, ini satu firman Allah yang harus kita pelajari daripada Rasul Yohanes ini. Memang Yohanes semua bicara banyak kan mengenai kasih, tapi salah satunya ini yang dibicarakan sama Yohanes itu kasih kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah menyelamatkan kita karena pengorbanannya. Kita hari ini mengingat kembali akan pengorbanannya. Sebab itu di dalam Injil Yohanes juga kan 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan, kasih Allah kepada kita sehingga Dia mengaruniakan Allah. Tapi Yohanes juga mengingatkan kita juga harus mengasihi Allah. Nah, tapi di dalam ayat yang kita baca sudah kita baca tadi ya katakan mengasihi kepada Allah, juga mengasihi kepada siapa? Sesama manusia. Kalau baca itu semua kan banyak kan bacanya, lama nanti baca itu ya katakan kita bilang kita mengasihi Allah yang roh adanya, tapi kita kalau tidak bisa mengasihi manusia sesama, dikatakan apa? Bohong. Kalau bohong itu apa ya? Juga di dalam Alkitab mengatakan bohong itu adalah bapak dari siapa? Iblis. Ya, kita mau jadi manusia yang benar di hadapan Tuhan, mau menjadi berkat buat orang lain, kita bisa juga mengasihi sesama manusia. Sebab itu ya Tuhan Yesus banyak berbicara dialog. Sebab itu Dia katakan Dia meninggalkan teladan buat kita supaya kita mengikuti contohnya, termasuk ya kita sudah diselamatkan, sudah dikasihi. Jadi Dia mau supaya kita ingat akan kasih-Nya kepada kita. Kita juga mau kasih kepada sesama manusia. Itu hukum yang apa ya? Hukum pertama, kasih kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hukum yang kedua itu apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang yang tidak kasih diri sendiri. Kadang-kadang ya kita jauhkan kasihan. Ya, memang kasih kan tidak dari ini kita sendiri kan? Ya, kasihan. Ya, Tuhan yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia katakan, yaitu berbicara sama orang-orang ya Farisi ataupun orang ahli Taurat, ya ditanya itu hukum mana yang utama. Sebab itu dikatakan hukum pertama kasih kepada Allah, hukum kedua kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Sebab itu kita harus bisa mengasihi Allah yang terutama. Kedua adalah kasih sesama manusia. Tapi hanya ada tandanya sesama manusia, terutama yang dalam Tuhan. Saudara kita bersyukur kita boleh ada semua karena kasih saja, bukan lain. Ya, kalau tidak bisa. Kalau saya katakan tadi kita baca di dalam apa ini 1 Yohanes pasal 4 ini, itu baca sampai ayat terakhir itu berapa ya? Di pasal 4 itu 20 atau 21 itu. Ya, itu hanya untuk mengingatkan kita. Ya, kita bisa mengasihi. Ya, puji Tuhan, saya seringkali tiap kali ngomong nanti pikir, Jim ngomong dah ada lain, ngomong itu saja. Saya ingat, ya orang tua saya almarhum itu waktu
katakan 60 tahun lebih yang lalu, saya masih anak-anak, juga orang tua dalam Tuhan. Tapi dia orang tua itu almarhum itu ada kasih, ya, termasuk katakan kasih sesama manusia, ya, memang, ya puji Tuhan. Orang tua itu almarhum itu punya anak cuma sedikit saja, cuma 14, nah itu 8 laki, 6 perempuan. Tapi puji Tuhan, memang orang tua itu cukup bertanggung jawab. Ya, kakak saya yang lahir tahun 40 lebih, ya saya tahu memang Tuhan. Tapi puji Tuhan, waktu itu masih dibikinkan akte lahir. Ya, nggak tahu dulu itu, padahal kantornya belum terlalu itu. Ya, tapi hanya saya bilang saya punya surat lahir, akte lahir itu mungkin Bapak Ibu punya akte lahir lain sama saya punya, ya. Mungkin lambang Garuda kan? Saya punya pohon kelapa. Karena kita di tempat itu kan kepulauan. Jadi ya dikasih pohon kelapa jadinya. Ya kayak ini kan kayak kutai ya kan, dia apa-apa kan simbolnya kan gambar kutai kan. Nah, setelah itu baru masuk ke, tapi kalau masih lama-lama punya ya gambar itu. Tapi kalau sudah itu baru ganti. Kalau ganti baru masuk Garuda. Ya, itulah. Tapi saya katakan, saya punya orang tua, almarhum itu ada kasih. Ya, kalau ada orang datang, padahal dari katakan dulu tahun waktu itu paling ada kan juga sepeda aja, tidak sepeda motor, kalau tidak jalan kaki. Jadi saya masih anak-anak, jadi di kebun itu lihat, loh, di sana ada yang datang. Kan jalan kan, ya sudah tahu berarti cari orang tua lagi, ya datang ya termasuk minta, ya misalnya bantuan lah, tolonglah, ya karena sakit atau melahirkan, ya kalau sakit. Kalau dulu sakit ya itu ya sudah hampir sudah berat lah, karena mau berobat susah betul, jauh betul, terus nggak ada kendaraan lagi. Tak seperti sekarang, tentu saya dengar kakak saya cerita, sekarang itu di kota cuma 10 menit, 15 menit, dulu hampir 1 hari, 8 jam, 10 jam. Sapan dayung atau ada bisa pakai layar itu, yaitu bayangkan kalau orang sakit atau melahirkan, wah bisa lahir di sampan itu, tidak punya bidan lagi kalau di sampan. Ya kalau di rumah masih punya bidan kan, sudah janjian kan, diminta datang. Ya itulah ceritanya berapa puluh tahun lalu kan, kira-kira bisa 60 tahun lebih. Ya saya tahu betul kok. Karena apa? Saya umur berapa tahun kan? Mama saya mau melahirkan sudah pesan itu bidan, nanti kalau itu sudah panggil dia datang. Justru dia datang, tunggu dulu. Kadang tunggu sampai hari-hari baru lahir. Tidak seperti sekarang sedikit-sedikit di apa? Sesat. Tunggu ya, puji Tuhan. Tapi dulu banyak kan lahir baik-baik saja lah. Ya,
puji Tuhan. Tapi sekarang karena canggih, dokter sama perawat itu semua langsung, kalau sedikit itu langsung sesar saja. Ya, lain dulu lah. Saya ingat saya punya orang tua, orang itu, mama itu lahir 14 anak. Nggak ada bilang ini nggak ada. Dia lahir gitu aja. Kok enak betul ya? Ya, yang lahirkan lancar, enak ya, langsung. Ya, bilang melahirkan, sebentar 1-2 jam sudah terus keluar. Nah, itu langsung ya. Nah, terus pakai itu dulu kayak hitam-hitam itu kayak apa itu, terus ditaruh di perut ini baru dibalok gitu. Ya, dulu juga jarang ada pakai bilang minyak cap tawon, minyak itu apa atau minyak elang. Wah, nggak ada dulu kayaknya. Ya itu dikasih itu. Kalau daunnya saya tahu daun mengkudu itu ditempel. Tapi ada itu hitam-hitam itu. Ya. Itulah. Ya. Tapi saya katakan kembali, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik buat kita sehingga kita dikasihi, karena Allah mengasihi kita sehingga Ia mengutus anaknya turun ke dunia untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena kasih Allah kepada kita. Sebab itu firman Allah katakan kita juga harus mau mengasihi sesama manusia, karena itu salah satu daripada perintah Allah. Ya, karena ditanyakan dialog kan bilang kasih mana yang itu, ya terutama kasih kepada Allah, kedua berkasih kepada. Tapi hanya dalam kitab ada tulis yang saudara seiman kita. Ya, juga Allah mengasihi berarti orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang boleh mentaati firman Allah, maka Tuhan mengasihi. Sebab itu Roma 8 itu apa katakan? Allah turut campur tangan, bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Ya, berarti kita harus hidup di dalam firman Allah, maka itulah Tuhan mengasihi kita. Ya, kita tahu mengenai kasih ini ada juga, ya siapa ya yang bilang kalau saya, ya memang dia dibenci orang. Dia bilang ini, ya karena dia bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bisa diselamatkan. Maka dia katakan, kalau apa yang pernah saya peras, saya akan ganti berapa? 4 kali lipat. Ya, Sakyus kan di Lukas pasal 19 kan? Ya, itulah dia kenal Tuhan, langsung dia katakan begitu, mau ganti, banyak lagi gantinya, bukan 1, 4 kali lipat, bayangkan. Puji Tuhan. Ya, itulah dia sudah mengenal Tuhan, dia tahu lebih daripada semua. Begitu juga Rasul Paulus ya, waktu Saulus tadi Iman Kristus, dia menjadi Rasul Paulus. Dia katakan di dalam Filipi pasal 2 apa? Ya, katakan dia tidak ingat lagi yang di belakang, dia ingat dia di depan. Hanya ingat kepada Tuhan yang mengasihi dia, tidak lagi ingat wah dia dulu ya dia pernah menganiaya orang atau bawa orang menghadap untuk dihukum gitu, ya. Tapi dia lupakan semua katanya. Dia ingat bukan
tidak ingat lagi dia istilahnya kan puasa kan. Nah, tapi dia ingat karena kasih Tuhan. Dia anggap itu semua rugi karena kasih Allah kepada dia. Itulah dia akhirnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita harus menunjukkan ya sesuatu yang baik. Kita ingat juga firman Allah mengatakan di mana ya mengenai itu siapa namanya kakaknya yaitu Marta, Maria dan Lazarus. Di dalam cerita itu ada cerita menceritakan siapa yang murah hati, yang melakukan firman Allah, yang mentaati firman Allah. Ya, sebab itu katakan ceritanya ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirampok habis-habisan. Setelah itu katakan dipukul lagi sampai luka. Ya, ada datang lewati seorang imam, seorang Lewi. Ini imam berarti tokoh agama kan. Lewi juga, orang Lewi kan orang yang sudah katakan dan Tuhan, tapi katanya dia lewat saja tadi. Tapi seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati, ya dia lihat, oh kasihan, itu betul-betul menaruh kasihan. Terus dibalut dia luka, dikatakan disiram kambingnya, terus dinaikkan kemana? Ke keledai tunggangannya, terus dibawa ke kemana? Ke penginapan, terus ditaruhkan di sana, dirawat. Setelah itu dia katakan kepada orang yang punya penginapan itu, dia katakan rawat dia tinggal sini. Ya, dia bukan begitu saja tinggalkan, bahkan dia menunjukkan kasihnya. Apa? Dia memberikan rogo kantongnya ya, keluarkan uang 2 talenta, berikan kepada publik itu. Bilang, kalau kamu belanjakan lebih, maka dia katakan dia kembali, dia akan membayarnya, menggantinya. Itulah orang Samaria yang menunjukkan kasih Allah pada dia. Padahal orang Samaria sama orang ini sebenarnya tidak cocok itu. Perbedaan ya suku, perbedaan agama, tapi ini karena ada kasih Kristus dalam hidup dia, maka dia menunjukkan kasihnya. Itulah Tuhan mau supaya kita mempraktikkan kasih kita kepada dia. Ya, karena kita tahu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang turun ke dunia karena kasih Allah Bapa kepada kita. Dia turunkan anaknya yang tunggal itu menjadi korban untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan kasih karunia, dapatkan anugerah Kristus. Itulah Tuhan Allah kita yang luar biasa itu. Dia menunjukkan kasihnya. Sebab itu dia tidak mau supaya kita menunjukkan kasihnya. Sebab itu dia katakan di dalam firman Allah itu dia waktu dialog sama
orang alim ulama katakan, ya hukum mana? Nah, itulah hukum pertama adalah kasih kepada Allah, hukum kedua kepada sesama manusia. Itulah yang Tuhan kehendaki kita perbuat. Apa yang kita bisa, kita tolong. Ya, sebab itu firman Allah katakan kita tolong karena kita ada. Kalau kita tidak ada, ya bagaimana kita tolong? Ya, tapi kita bersyukur. Kita harus ingat Tuhan mengasihi kita, Dia memberkati kita, sehingga kita boleh bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan itu yang boleh kita nikmati, kita pakai. Nah, tapi kita harus ingat semuanya adalah dari Tuhan. Sebab itu juga jangan lupa sama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Kita juga harus ingat di mana ada hukumnya juga untuk kita yang punya Tuhan juga. Ya, sebab itu kembali saya katakan kita bersyukur semua karena kasih-Nya kepada kita. Kita bersyukur Tuhan jadi tinggal kita sendiri. Kita masih ada di dunia ini. Kita mau melakukan, mentaati firman Allah supaya hidup kita lebih diberkati Tuhan. Ya, kalau kita tak mentaati firman Allah, ya satu saat kita tidak tahu kalau Tuhan datang. Dia tanya kita, wah kita belum melakukan, kan berarti kita bisa ketinggalan. Ya, sebab itu kita harus mentaati firman Allah supaya hidup kita semua diberkati Tuhan. Kayaknya ada satu ayat itu di mana ya? Injil Yohanes 14 kayaknya kalau tidak salah nih, ayat 21 kayaknya ya. Kasih kepada Tuhan dan ada itu ayat. Ya, 14 ayat 21 ya. Ya. Itu tulisnya apa ya? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia lah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan dia akan menyatakan diriku padanya. Ya, ini Tuhan. Ya. Tuhan dalam firman-Nya katakan, siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasih, ya, dan akan dilindungi.
Sebab itu kita harus mentaati firman Allah, melakukan firman Allah supaya hidup kita semua diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan firman Allah, dan yang melakukan firman Allah. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Ya, sebentar kita akan masuk dalam pertemuan kudus. Sebelumnya ini ada kita yang sampaikan pertemuan firman Allah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, tetapi Tuhan Yesus pernah berkata juga di dalam firman-Nya, aku akan menghajar orang-orang yang aku kasihi. Jadi Tuhan memberikan kasih kepada kita dan juga menghajar di dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan memberikan hidup kami kepadamu Tuhan, untuk dibentuk, untuk diproses, karena kami tahu Engkau sangat-sangat mengasihi kehidupan kami, agar supaya kehidupan kami boleh menjadi segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Ampuni segala kecerobohan kelalaian kami. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Bukakan segala rahasia daripada firman-Mu Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yang jelas rancangan-Mu adalah rancangan damai dan keselamatan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta doa kami semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, hamba bersyukur. Sebentar kami akan masuk dalam pertemuan kudus. Tuhan mari sertai kami. Ampuni kami semua darah Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Perlayakan kami untuk bersekutu melalui tubuh dan darah Kristus. Perlayakan kami minum, hendakkan kami dan mulai sampai pada selama-lamanya. Mari sertai hamba-Mu yang melaksanakan atau pertemuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan tangan kanan kita angkat roti ke atas. Dengan kata Allah, sesudah itu kita makan sama-sama. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, membuka berkat atasnya dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan darah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan sama-sama tubuh Kristus ini dengan percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan tangan kami angkat sawat ke atas. Darahnya diteteskan untuk menghilangkan dosa-dosa oleh biru-biru Tuhan dan sakit sudah disembuh. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan. Kamu adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum sama-sama dengan percaya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala ikatan sudah dilepaskan semua. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus memberi kekuatan iman. Roh Kudus pimpin semua tetap hidup dalam semua firman Allah. Pakai semua untuk mengenal nama saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur. Hamba bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kami sehingga kami boleh nikmati berkat-berkat itu. Kami bersyukur. Kami juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan juga membukakan pintu langit, curahkan berkat buat mereka yang sudah mentaati firman Allah, yang menyerahkan kembali milik-Mu. Hamba serahkan dan tanggung kembali semua, biar dipakai hanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepada dalam syukur. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Dengan wajahnya dan kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Tuhan dan semua, hamba bersyukur dan sudah mohonkan segala doa. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepada Tuhan. Hamba serahkan ibadah kedua yang indah tangan-Mu sesuai perintah Kudus. Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Tuhan hamba bersyukur. Tuhan sudah tambahkan umur buat kami. Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan buat kami. Bahkan kami hanya untuk kemuliaan nama. Nama-Mu saja yang boleh ditinggikan. Hamba bersyukur kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bersyukur dan sudah memberikan segala. Tuhan Yesus tolong yang tidak sempat hadir yang di rumah-rumah atau sakit, Tuhan ampuni dan jam. Oleh dulu Tuhan sakit boleh disembuhkan. Hamba serahkan kantong dalam syukur. Marilah kita pulang terima kasih berkat daripada Allah Bapa surga dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus ada pada kita sekalian mulai sampai pada selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Tuhan dan Tuhan. Hamba bersyukur dan sudah mengucapkan doa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua. Tetap diikuti protokol kesehatan.